Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Effendi. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika Winsus Karyau. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu tugas UTS mata kuliah Sistem Operasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma pada penjadwalan sistem operasi, yaitu algoritma Sorters Choppers atau biasa disingkat dengan SCF. Algoritma SCF ini terbagi dua, yaitu SCF non-primitif dan SCF primitif. Di mana SCF non-primitif yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang berstem atau BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Artinya, jika ada dua proses yang waktu datangnya sama atau di sini kita istilahkan sebagai arrival time, maka proses yang memiliki burst time terpendek atau waktu ledaknya paling pendek akan diproses terlebih dahulu. Di sini sudah ada sebuah contoh, yaitu gambarkan chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau OWT proses dengan algoritma SCF non-primitif. Caranya, di sini ada soalnya tadi, terdapat proses yaitu ada 5P dan ada arrival time-nya dan burst time-nya masing-masing, di mana P1 arrival time-nya 0 dan burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 8, dan P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 2, dan P5 arrival time-nya 9 dan burst time-nya 1. Di sini kita bikin garis horizontal terlebih dahulu yang di tengah ini, lalu kita bikin satu garis vertikal paling kiri di sini. Lalu di atasnya kita tulis CPU untuk menandakan proses mana nanti yang sedang berjalan, dan di bawahnya kita bikin RQ atau ready queue yang menandakan proses mana apa saja nanti yang sedang mengantri. Yang pertama kita lihat soalnya, yaitu P1 datang atau arrival time-nya 0 dan burst time-nya 12, berarti P1 datang pada saat 0, ini kita bikin 0, dan di bawahnya kita bikin P1 dalam kurung 12 yang artinya P1 burst time-nya 12. Selanjutnya ada P2 datang pada saat 2 dan burst time-nya 8. Di sini kita tulis juga 2 P2 burst time 8. Di sini proses yang berjalan masih P1 karena arrival time-nya berbeda. Jadi P1 tetap berjalan karena memiliki arrival time paling kecil yaitu 0. Selanjutnya setelah P2 datang P3 pada saat 3 dan burst time-nya 5. Di sini kita tulis 3, lalu di bawahnya P3 dalam kurung 5. Selanjutnya datang P4 pada saat 5 dan membawa burst time 2. Di sini kita tulis 5 P4 membawa 2, kita tulis di dalamnya 2. Lalu yang terakhir yaitu P5 arrival time-nya 9 dan burst time-nya 1. Lalu di sini kita tulis juga 9 P5 dalam kurung 1. Karena P1 tadi 12 dan prosesnya masih sampai 9, kita lanjutkan sampai 12. Jika misalnya P1-nya sampai 11, maka kita lanjutkan sampai 11. Karena di sini P1-nya 12, kita lanjutkan sampai 12 agar P1-nya selesai diproses semuanya. Jadi 12, maka mengantrilah PP yang lain tadi, itu P2, P3, P4, dan P5. Nah, disinilah kita terapkan prinsip dari SCF non-primitif tadi, yaitu jika ada proses yang memiliki arrival time yang sama, yaitu di sini dia sama-sama pada saat 12, maka burst time yang paling kecil lah yang kita proses terlebih dahulu. Kita bandingkan antara 4 ini, mana yang memiliki burst time terpendek, yaitu ada P2 burst time 8, P3 burst time 5, P4 burst time 2, dan P5 burst time 1. Dan di sini P5 lah yang memiliki burst time terpendek yaitu 1, maka P5 yang kita proses terlebih dahulu. Di sini kan 12, berarti 12 ditambah 1 jadinya 13, maka P5-nya habis. Tinggal P2, P3, dan P4. Maka kita bandingkan ketiganya, mana yang memiliki burst time terpendek. Ada P2 dengan 8, P3 dengan 5, dan P4 dengan 2 burst time-nya. Di sini P4 lah yang paling pendek burst time-nya, itu burst time-nya 2. Maka P4 yang kita proses terlebih dahulu. Maka 13 ditambah 2 jadinya 15. Dan P4-nya habis, tinggal P2 dan P3. Di sini kita bandingkan juga keduanya, mana yang memiliki burst time terpendek. Di sini yang memiliki burst time terpendek adalah P3, yaitu 5, maka 15 tambah 5 sama dengan 20. Berarti di sini kita bikin 20 dan hanya tinggal P2 sendiri, yaitu memiliki burst time 8 dan P2-nya langsung diproses.
Kan soalnya tadi disuruh kita untuk mencari AWT-nya. Untuk mencari AWT-nya, kita terlebih dahulu harus mencari waktu tunggunya. Gimana waktu tunggu itu? Rumusnya adalah waktu diproses dikurang waktu pertama kali mengantri. Ya, kita mulai dari P1 diprosesnya pada saat 0 dan dia tidak ada mengantri, berarti P1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu P2 nya tadi diproses pada saat 20 dan mulai mengantrinya pada saat 2, karena pada 2 tadi masih terjadi proses pada P1, maka P2 langsung mengantri, berarti 20 dikurang 2 yaitu 18. P3 nya diproses pada saat 15 dan mulai mengantrinya pada 3, berarti 15 dikurang 3 yaitu 12. Selanjutnya yaitu P4 diprosesnya pada saat 13 dan mulai mengantri pada saat 5, berarti 13 dikurang 5 yaitu 8. Dan yang terakhir yaitu P5 diproses pada saat 12 dan mulai mengantri pada saat 9, berarti 12 dikurang 9 yaitu 3. Setelah itu untuk menentukan AWT-nya yaitu jumlah seluruh waktu tunggu pada semua P-nya dibagi jumlah P-nya. Itu di sini ada 18, 12, 8 dan 3. Kita jumlahkan semua yaitu 41 dibagi jumlah P-nya, banyak P-nya. Di sini kan ada P1 sampai P5, berarti ada 5 P. AWT-nya atau rata-rata waktu tunggunya yaitu 41 dibagi 5 yaitu 8,2 satuan waktu. Dan jenis SJF yang kedua yaitu primitif. Di mana SJF primitif jika suatu proses sedang dikerjakan kemudian ada proses lain yang datang di mana bertamnya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan C ready queue atau RQ. Contohnya seperti ini, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau WT proses dengan algoritma SJF primitif. Di sini perintahnya sama seperti soal yang tadi, tapi ini bedanya yang tadi non primitif dan ini primitif. Soalnya juga sama, di sini ada terdapat 5 proses P beserta arrival time dan burst time masing-masing. Ini sama seperti tadi, tampilannya seperti ini, bedanya cuma pada saat prosesnya nanti. Pertama kita lihat P1 nya dulu. P1 datang pada saat 0 dan burst time 12. Kita tulis di sini 0 untuk menandakan dia datang pada waktu 0. P1 dan kurung 12 itu burst time 12. Lalu kita lanjutkan ke P2 datang pada saat 2 dan 8. Di sini dari 0 ke 2 yang diproses tadi yaitu P1 yaitu 12. Setelah ketemu P2 yang burst time-nya lebih pendek, maka P2 yang langsung diproses. Jadi P2 diproses dan P1-nya mengantri dan P1-nya tinggal 10 karena sudah dikurang 2 tadi dari proses 0 ke 2. Setelah itu datang P3 pada saat 3 dan burst time-nya 5. Di sini kita bikin 3, P3 5. Karena P3 memiliki burst time lebih pendek dari P2 tadi, maka P3 yang diproses dan P2-nya tadi dari 2 ke 3 juga sudah diproses, berarti tinggal P2-nya 7 dan P1-nya tetap 10 karena P1-nya tidak diproses. Selanjutnya yaitu P4. Selanjutnya yaitu P4 datang pada saat 5 dan burst time 2. Ini kita bikin P4 2 karena P4 burst time-nya lebih pendek, maka selanjutnya yang diproses yaitu P4 dan P3-nya tadi prosesnya dari 3 ke 5 tetap berjalan, yaitu berarti 3 ke 5 makan 2, berarti 5 dikurang 2 yaitu 3, berarti P3 tinggal 3, P2 tetap 7 dan P1 tetap 10. Lalu kita lihat di sini P5 membawa 9 dan kita lihat di sini P4 membawa 2. Karena burst time di sini lebih pendek daripada waktu datang P5, maka P4 ini kita selesaikan terlebih dahulu yaitu 2. Berarti P4 kita proses 5 ditambah 2 yaitu 7, kita tulis 7 di sini dan P4-nya habis. Tinggal P3, P2 dan P1. Lalu di sini P3-nya burst time-nya 3 dan di sini 9. Berarti 7 ditambah 3 10. Berarti tidak bisa lanjut ke P5 yaitu 9. Di sini kita bikin 9, P5 1, P3 1. Kenapa 1? Karena dari 7 ke 9 P3 lah yang diproses tadi, berarti 3 dikurang 2 tinggal 1. P2-nya tetap 7 dan P1-nya tetap 10. Di sini kita bandingkan lagi mana yang memiliki burst time terpendek. Di sini ada 2 yang burst time-nya 1 yaitu P5 dan P3. Kita proses P3 terlebih dahulu karena tadi yang sedang diproses yaitu P3, maka kita lanjutkan saja proses yang ada di P3. Selanjutnya berarti P3 kita proses.
1, berarti 9 tambah 1 yaitu 10. P3 nya habis dan tinggal P5, P2 dan P1, dimana P5 1 berurutannya, P2 7 dan P1 10. Kita bandingkan dan P5 lah yang paling pendek berurutannya, maka kita proses P5, dimana 10 ditambah 1 berarti 11. P5 nya habis dan tinggal P2 dan P1. Lalu kita bandingkan lagi mana yang memiliki berurutan terpendek, dimana P2 7 dan P1 10, dan di sini P2 lah yang memiliki berurutan terpendek, maka P2 diproses, berarti 11 ditambah 7 itu 18. P2 nya habis, tinggal P1 sendiri, maka P1 langsung diproses. P1 yaitu berurutannya 10, berarti 18 tambah 10 yaitu 8. Prosesnya selesai. Dan untuk menentukan waktu tunggunya sama seperti yang tadi, pada non primitif rumusnya sama, yaitu waktu diproses dan waktu pertama mengantri, di mana P1 diproses pada saat 0, lalu kita tulis di sini 0 dan dia langsung mengantri. Selanjutnya diproses pada saat 18, berarti di sini kita tambah, lalu dalam kurung 18 dikurang waktu pertama mengantrinya yaitu pada waktu 2, berarti 18 dikurang 2 yaitu 0, ditambah dalam kurung 18 dikurang 2 itu 16. Selanjutnya yaitu ada P2, di mana P2 diproses pada saat 11 dan mulai mengantri pada saat 3, berarti 11 dikurang 3 yaitu 8. Selanjutnya ada P3, diprosesnya pada saat 7, di sini tadi mulainya, ini tandanya di atasnya, dan mulai mengantri pada saat 5, berarti 7 dikurang 5 yaitu 2. Selanjutnya itu P4, ya, diproses saat 5 dan datangnya juga pada saat 5 tadi, berarti 5 dikurang 5 yaitu 0. Dan yang terakhir yaitu P5. P5 diproses pada saat 10 dan datang pada saat 9. Ini dia langsung ngantri karena yang diproses tadi langsung P3, berarti 10 dikurang 9 yaitu 1. Untuk mencari rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya, yaitu jumlah seluruh waktu tunggunya dibagi jumlah P-nya, yaitu jumlah seluruh waktu tunggunya 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 27, dibagi jumlah P-nya itu 5, berarti 27 dibagi 5 yaitu hasilnya 5,4 satuan waktu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang algoritma SJF non primitif dan primitif. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.